Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada minggu ke-11 tahun 2022, kita memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Sehingga khotbah singkat bertemakan tentang itu, namun mengarah bukan kepada sengsara Tuhan Yesus, tetapi implikasi penderitaan pada umat percaya sebagai pengikutnya. Terbatas pada 3 buah topik. Topik ke-30, karunia untuk percaya dan menderita. Topik ke-31, hidup dan beriman kepadanya. Video dari kedua topik sudah tersedia pada akun YouTube saya. Anda bisa dengarkan dan saksikan. Topik ke-32, kemuliaan melebihi penderitaan. Dan kita masuk pada topik ke-32, kemuliaan melebihi penderitaan. Mari kita buka Alkitab kita pada suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 17 sampai 19. Roma 8 ayat 17 sampai 19. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi di gereja-gereja di Roma. Orang-orang Kristen ini tidak hanya berkecil hati, tapi banyak dari mereka yang telah bercerai-berai dari kota asal mereka di Yerusalem, masih dianiaya karena beriman kepada Kristus. 2 poin utama yang Rasul Paulus coba sampaikan kepada orang-orang Kristen di Roma pada saat itu, namun juga tetap relevan
bagi kehidupan kekristenan saat ini. Yang pertama, kehidupan kita sekarang ini di bumi akan dipenuhi dengan penderitaan karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang kedua, akan ada kemuliaan setelah ini. Ya, semua hal pada akhirnya akan berhasil demi kebaikan kita, termasuk penderitaan kita saat ini. Kabar baik bagi umat Tuhan hari ini. Jika kita menderita demi Kristus, pada akhirnya kita akan memerintah bersama Dia. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita menjadi ahli waris Allah, pewaris bersama Kristus. Jika memang kita menderita bersama Dia, kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Roma 8 dimulai dan diakhiri dengan pernyataan keamanan mutlak orang Kristen di hadapan Allah. yakni tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan tidak ada yang akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Setelah percaya Injil, kita sekarang hidup di dalam Roh Allah. Itu yang memungkinkan kita memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kita menderita bersama Kristus. Kita juga menderita bersama dengan semua ciptaan. Sementara kita menunggu Allah menyatakan kita sebagai anak-anak-Nya. Inilah pengharapan selaku umat percaya. Dengan bantuan Roh Kudus, kita yakin bahwa Allah ada di pihak kita dan mengasihi kita di dalam Kristus. Roma 8 ayat 18 sampai ke 30 berbicara tentang partisipasi orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh semua ciptaan. Sebagai anak-anaknya kita menunggu Bapa untuk menyelesaikan adopsi kita dengan menebus tubuh kita sehingga kita dapat selalu bersamanya. Roh Tuhan membantu kita dalam masa penantian dengan membawa doa-doa yang tidak berbentuk, dalam arti bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan bahasa hati yang diterjemahkan dalam Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan menggunakan setiap keadaan dalam hidup kami untuk tujuannya, dan bahwa Dia telah memilih kami sejak lama untuk menjadi anak-anak-Nya. Tanpa Kristus, kita tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam kemuliaan Allah karena dosa kita.
di dalam Kristus sebagai ahli waris yang diangkat sepenuhnya oleh Allah. Kita sepenuhnya akan mengalami kemuliaannya selamanya. Bagi orang Kristen, ada satu alasan terakhir mengapa Allah mengizinkan penderitaan bagi kita. Untuk mengarahkan kita kembali kepada penderitaan Kristus. Apakah penderitaan kita berasal dari akibat dosa? Kutukan dosa? Atau hajaran karena dosa? Kita memandang semuanya melalui kacamata salib dan bersukacita. Roma 8 ayat 1 katakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Memang penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Roma 8 ayat 18. Kesusahan-kesusahan yang ringan dan yang bersifat sementara membuat bagi kita suatu kemuliaan kekal yang jauh melebihi semuanya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebagai kesimpulan dan implikasi, kita buka dan kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya.